Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan kita untuk bisa melanjutkan pembahasan kita di pembatal wudu, dan insyaallah ini adalah pertemuan terakhir untuk pembatal wudu yang disebutkan oleh Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah di dalam kitabnya Bulughul Maram. Kemarin kita telah selesai dari pembatal yang ke sekian, belum lupa ditandakan yang keberapa, tentang memakan daging onta. Kemudian setelah itu hadis yang lain menjelaskan tentang memandikan mayit dan juga membawa mayit yang telah kita jelaskan kemarin. Kemarin kita jelaskan tentang tentang memakan daging onta, dan yang rajih itu adalah membatalkan wudu, dan kemudian memakan daging kambing itu tidak membatalkan wudu. Dan hadis yang terakhir yang kita bahas di pertemuan yang kemarin adalah tentang orang yang memandikan mayit secara langsung menggunakan tangannya langsung, maka di sana yang kuat adalah tidak wajib baginya mandi. Dan juga orang yang membawa mayit, yang menggotong mayit, itu pun tidak wajib baginya berwudu. Karena juga Imam Ahmad bin Hanbal berkata, wa qala Ahmad la yasihhu fi hadzal bab syai'. La yasihhu fi hadzal bab syai'. Di dalam hal ini tidak ada hadis yang kuat. Dan kemudian Imam Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah taala membawakan hadis yang selanjutnya. Tapi pada hakikatnya hadis ini tidak berkaitan dengan pembatal wudu. Tetapi apa yang harus dilakukan ketika orang tersebut batal wudunya ataupun tidak dalam keadaan taharah, apa yang tidak diperbolehkan untuk dilakukan. Maka Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah taala hanya membawakan satu hadis tentang hal itu, dan hadis yang kedua tentang permasalahan yang lain. Maka di sini Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah taala membawakan hadis dari Wa'an Abdullah bin Abi Bakrin anna fil kitab alladhi katabahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Amr bin Hazm. Di sini Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah taala berkata dari Abdullah bin Abi Bakr. Abdullah bin Abi Bakr berarti anaknya Abu Bakar. Tapi perlu diketahui di sini maksudnya bukan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Walaupun sebagian para penyarah, sebagian beberapa orang salah paham dengan hal ini. Salah paham dengan hal ini. Abdullah bin Abi Bakar ini bukan anaknya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tapi di sini Abdullah bin Abi Bakar ibni Muhammad ibni Amr ibni Hazm, cucu kedua tingkat cicit dari Amr ibni Hazm. Karena berbeda diantaranya. Abdullah ibni Abi Bakar, anaknya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu,
ini wafat ketika di tahun 11 Hijriah. Tidak lama setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Maka enggak mungkin kalau seandainya ini adalah Abdullah bin Abi Bakar meriwayatkan kepada dari Amr bin Hazm, sedangkan Amr bin Hazm saja wafatnya ketika di masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka pentingnya untuk lebih teliti supaya tidak terjadi kesalahan. Karena banyak nama yang sama tapi pada hakikatnya orangnya berbeda. Maka di sini Abdullah bin Abi Bakar ibni Muhammad ibni Amr ibni Hazm. Cicitnya Amr ibni Hazm. Bukan Abdullah ibni Abi Bakar, anaknya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Kalau Abdullah ibni Abi Bakar itu masya Allah, beliau termasuk orang-orang yang pertama juga masuk Islam. Dan ketika hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Madinah, maka Abdullah memiliki peran. Abdullah bin Abi Bakar memiliki peran, yaitu mencari kabar. Mungkin bahasa kita sekarang menjadi intel bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasul ingin berhijrah, beliau mencari kabar di Mekah. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah tinggal di gua Thur. Tinggal di gua Thur untuk bersembunyi terlebih dahulu dari kejaran orang-orang musyrikin. Dan setiap hari atau setiap malam Abdullah datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam mengkabarkan kabar Quraisy ketika itu. Dan salah satu pengabarannya adalah bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah diperintahkan oleh orang musyrikin, datangkan Muhammad dan juga Abu Bakar keadaan hidup ataupun mati. Keadaan hidup ataupun mati. Kalau seandainya kalian bisa mendatangkan Muhammad maka dapat 100 onta, dan kalau mendatangkan dua-duanya dengan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu maka dapat 200 onta. Maka kemudian Rasulullah memiliki strategi yang lainnya untuk lewat jalan yang tidak biasa lalui oleh orang-orang musyrikin. Tapi di sini adalah Abdullah bin Abi Bakar ibni Muhammad ibni Amr ibni Hazm, cicitnya Amr bin Hazm. Abdullah bin Abi Bakar radhiyallahu anhu di sini menjelaskan anna fil kitabil ladzi katabahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya aku menemukan sebuah kitab yang dimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menulis. Tapi ingat, Rasulullah adalah seorang ummi, nggak bisa baca tulis. Maksudnya Rasul memerintahkan kepada salah satu sahabat untuk menulis. Memerintahkan kepada salah satu seorang sahabat untuk menulis di sebuah kitabnya, di sebuah suhufnya, sebuah lembaran. Kemudian li Amr bin Hazm, untuk kepada Amr bin Hazm. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuliskan sebuah buku, sebuah tulisan kepada Amr bin Hazm? Karena Amr bin Hazm ketika itu diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk pergi ke negeri Najran. Untuk pergi ke negeri Najran, kemudian Amr bin Hazm memimpin orang-orang ada di sana. Jadi buku yang akan ditulis oleh Rasul, tulisan yang akan ditulis oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk panduannya Amr bin Hazm ketika menghadapi masyarakat di Najran. Dan kalau kita lihat sejarah, masya Allah, ketika itu Amr bin Hazm hanya berusia 17 ataupun 18 tahun. 17 atau 18 tahun. Tapi karena Amr bin Hazm memiliki kecerdasan yang sangat luar biasa, maka beliau diberikan hak itu. Kita lihat juga dulu seperti Imam Bukhari rahimahullah ta'ala. Imam Bukhari rahimahullah ta'ala itu sama, masih anak kecil, masih usia di bawah 10 tahun, tapi bisa mengkoreksi syekh hadisnya, ulama hadisnya yang ada di negerinya. Ketika ulama tersebut salah menyebutkan rawi, dan kemudian belum genap 10 tahun, para ulama telah memberikan izin kepada Imam Bukhari rahimahullah untuk mengajarkan hadis. Sebuah keutamaan mereka. Di waktu muda mereka sudah
memiliki kecerdasan yang sangat baik. Dan salah satunya sini Amr bin Hazm radhiyallahu anhu. Beliau diberikan amanah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebuah pemimpin di negeri Najran. Dan sebuah pemimpin atau seorang pemimpin harus memiliki sebuah pegangan bagaimana cara memimpin ataupun bagaimana aturan yang telah diberikan oleh raja sebelumnya. Itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini Rasulullah menulis untuk Amr bin Hazm. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menulis banyak. Seperti Rasul mungkin menulis kepada seorang dari Yaman, Uktubu li Abi Syah. Ketika lagi haji wada, Abu Syah berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, tulislah nasihatmu ini untukku supaya aku tidak lupa dan aku bisa kabarkan kepada orang-orang yang tidak hadir." Maka Rasul menyebutkan Uktubu li Abi Syah, tulislah oleh kalian untuk Abi Syah ini. Dan juga Rasulullah SAW di dalam kitab-kitab yang lain memerintahkan untuk menulis. Jadi hadis sudah tertulis di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam kitabnya ataupun di dalam tulisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Amr bin Hazm, di antaranya adalah wa kataba lahu kitaban fihi al-fara'id. Dan Rasul menulis di dalam kitabnya tersebut tentang faraid. Faraid itu tentang kewajiban-kewajiban yang ada. Tentang kewajiban. Was sunan, dan juga sunnah-sunnah. Kemudian was sadaqat, dan juga tentang zakat. Zakat mal, bagaimana hitungannya? Bagaimana kalau punya onta sekian? Kalau bagaimana kalau punya kambing sekian? Bagaimana kalau punya sapi sekian? Bagaimana tentang masalah persawahan? Semua dicatat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga yang terakhir wadiyat, dan juga permasalahan hukuman diat. Bagaimana ketika seorang mematahkan tangan seorang? Bagaimana kalau seandainya seorang menghilangkan atau menanggalkan gigi seseorang? Bagaimana kalau seorang itu melepaskan nyawa seseorang? Maka apa yang diberikan hukuman kepada mereka? Maka di sana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mencatat. Dan kitab ini ataupun tulisan ini oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam diterima. Bahkan disebutkan oleh Sulaiman ibni Daud Sulaiman ibni Abi Dar ibnu Abdul Dar, beliau menyebutkan wa kitabu Amr ibn Hazm talaqqahul nas bil qabuli wal amal. Kitabnya Amr ibn Hazm ini sepakat manusia untuk menerimanya dan juga melakukan amal dari apa yang terdapat dalam tulisan tersebut. Karena kitab tersebut benar-benar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan tulisan orang lain. Bukan tulisan orang yang enggak jelas, tapi tulisan yang orang yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kitab tersebut terjaga sampai Abu Bakar ibni Muhammad ibni Amr ibni Hazm, cucunya Amr bin Hazm, itu bergembira dengan kitab tersebut. Bergembira dengan kitab tersebut. Dan selain kita mungkin menyombongkanlah, saya memiliki kitab dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kitab tersebut dipakai terutama untuk permasalahan diat. Dan juga sampai Ya'qub bin Sufyan berkata, la a'lamu kitaban ashah min hadzal kitab. Dan aku tidak pernah mendapatkan sebuah kitab yang lebih sahih daripada kitab tersebut. Lebih sahih daripada kitab Sahih Bukhari. Karena apa? Ini langsung tulisan dari wakilnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka tulisan tersebut lebih sahih daripada yang ada. Dan tidak berubah tulisan tersebut.
menyebutkan fa inna ashab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa tabi'in yarji'una ilaihi wa yad'una ra'yahum. Kemudian sungguhnya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain yang ada semua dan juga para tabi'in, murid-murid sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali kepada kitab tersebut. Jadi ketika mereka ada permasalahan, mereka lihat kitab bagaimana kitab tersebut ditulis oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tata cara zakatnya, bagaimana tata cara diatnya, apa yang Rasulullah tuliskan dalam permasalahan wajib dan apa yang dituliskan dalam permasalahan sunnah. Mereka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tabi'in kembali kepada kitab tersebut dan meninggalkan pikiran-pikiran mereka sendiri. Maka ketika kita tahu kitab tersebut adalah kitab yang agung, tulisan yang agung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ketika seseorang mendapatkan hal itu, maka baginya untuk melaksanakannya. Dan dari beberapa yang ada dari tulisan tersebut yang dibawakan oleh Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah dalam kitab ini, yaitu ada permasalahan yang pernah disebut satu saja ya Ibnu Hajar, yaitu alla yamassul Qur'an illa tahir. Tidaklah boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang yang suci. Kecuali orang yang suci. Kemudian Ibnu Hajar menyebutkan rawahu Malik mursalan wa wasalahu An-Nasa'i wa Ibnu Hibban wa huwa ma'lul. Kemudian Ibnu Hajar Asqalani menyebutkan dan diriwayatkan oleh Imam Malik secara irsal karena Abdullah ibni Abi Bakar tidak bertemu dengan Amr ibni Hazm. Artinya nggak bertemu dengan Amr bin Hazm. Kemudian wa wasala An-Nasa'i wa Ibnu Hibban wa huwa ma'lul. Dan kalau hadisnya sanadnya yang menyambung, tidak terputus, maka ini hadisnya yang bermasalah. Hadisnya bermasalah. Dan permasalahan dalam hadis ini adalah hadis yang ya mursal, walaupun mursal tapi hadis ini dari tulisan tangan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka para ulama a'immah dan jumhur para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam berpendapat dengan ini. Karena kitab yang didapati oleh mereka tertulis hal ini. Tidak diperbolehkan orang yang tidak suci memegang Al-Qur'anul Karim. Yang tidak berwudu memegang Al-Quranul Karim. Karena kitab tersebut adalah kitab yang sudah diterima tadi, sudah kita jelaskan bagaimana para ulama menerima. Dan walaupun di sini mursal itu adalah bagian hadis yang dhaif, tapi mursalnya dari kitab yang jelas, kitab ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka para ulama seperti ulama arba', semuanya ulama arba' Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan Ahmad, semuanya berpendapat tidak diperbolehkan seorang memegang Al-Quran kecuali dalam keadaan tahir. Kecuali dalam keadaan tahir. Tahir dari hadas besar dan juga hadas kecil. Maka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam juga demikian. Para sahabat juga berpendapat tidak diperkenankan untuk memegang Al-Quran kecuali dalam keadaan tahir. Al-Quran yang tidak ada tulisan selain Al-Quran. Ketika kita memegang misalnya seperti buku ini ada Al-Qurannya, maka ini nggak disebut Al-Quran. Atau kitab tafsir. Kitab tafsir walaupun dia tebal, walaupun di sana juga ada Al-Qur'annya, walaupun di sana ada ayat-ayat Al-Qur'anul Karim, tapi para ulama tidak masukkan kategori. Karena apa? Ada perkataan selain perkataan Allah Subhanahu wa taala. Maka itu bukan Al-Qur'an yang murni. Bukan Al-Qur'an. Al-Qur'an adalah seperti mushaf yang kita ada ya, seperti di belakang. Maka sebelum kita menyentuh mushaf tersebut, maka kita harus berwudu terlebih dahulu. Ini ta'ziman lil Qur'an. Ini untuk mengagungi Al-Qur'anul Karim.
Karena Al-Quran adalah sebuah kalam Allah ghairu makhluqin. Adalah kalamnya Allah Subhanahu wa taala, bukan makhluk. Maka kita harus menghormati Al-Quran dengan benar. Jangan sampai kita meremehkan, merendahkan Al-Quran tersebut. Salah satu dari memuliakan Al-Quran adalah dengan keadaan tahir ketika kita ingin menyentuhnya. Maka sampai Imam Malik rahimahullah ta'ala dalam Muwatta'nya menyebutkan, kalau seandainya ada Al-Quran di bawah bantal, kemudian dia mengangkat Al-Quran tersebut dengan bantal, maka sebaiknya bagi dirinya tetap berwudu untuk mengagungkan Al-Quran tersebut, walaupun dia tidak memegang langsung dan tidak dimakruhkan oleh Imam Malik rahimahullah ta'ala, tapi sebaiknya dia berwudu. Karena terpisah dengan memegang Al-Quran secara langsung. Dan pun kalau kita lihat, dan juga tadi saya lihat sebuah makalah dari seorang dari Ummul Qura, Dr. Umar bin Muhammad As-Sabil, seorang ustaz dari Ummul Qura, seorang profesor dari Ummul Qura. Beliau membawakan sebuah jurnal menjelaskan tentang hal ini. Dan beliau menyebutkan beberapa nama-nama yang ada dari para sahabat, para tabi'in dan juga para imam yang lainnya. Mereka semuanya menyebutkan bahwa memegang Al-Quran itu harus dalam keadaan suci dari hadas besar, hadas kecil, dan juga dari najis. Apalagi tangan kita ada najis kemudian kita pegang Al-Quran. Dan ini adalah pendapat yang kuat. Walaupun di sana ada yang berpendapat bolehnya memegang Al-Quran tanpa taharah atau tanpa berhadas, tanpa berwudu. Jadi kalau dia berhadas kecil maka nggak apa-apa. Tapi yang kuat adalah pendapat yang menyebutkan dia harus berwudu. Dia harus berwudu karena ini kebanyakan aksar minal a'immah berpendapat wajibnya berwudu sebelum memegang Al-Quranul Karim. Memegang Al-Quranul Karim. Ingat, yang Al-Quran saja, yang isinya Al-Quran saja, bukan kitab tafsir, bukan kitab fikih misalkan seperti ini yang ada ayatnya, bukan, atau bukan kitab hadis yang di dalamnya ada ayatnya. Kalau mau memegang kitab-kitab selain Al-Quranul Karim maka ya sebaiknya juga berwudu, tapi bukan wajib. Bukan perkara yang mewajibkan. Walaupun di dalam ayat surat Al-Waqiah ayat 79 yang menyebutkan la yamassuhu illal mutahharun, la yamassuhu illal mutahharun, kalau ayat lengkapnya innahul Qur'anul Karim fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahharun tanzilun mir rabbil alamin. Walaupun di surat Al-Waqiah menyebutkan la yamassuhu illal mutahharun, dan tidaklah yang memegangnya kecuali mutahharun, orang-orang yang suci. Walaupun di sini tafsirnya adalah la yamassuhu kembali kepada kitab Al-Maknun, fi kitabil maknun. Kitab maknun maksudnya di sini apa? Kitab Lauhul Mahfuz. Innahu laqur'anul karim fi kitabim maknun. Sungguhnya Al-Qur'an itu mulia, yang di mana Al-Qur'an tersebut ada di dalam kitab maknun, maksudnya kitab Lauhul Mahfuz. Yang semua dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala 50.000 sebelum penciptaan bumi dan langit. Nah, kitab maknun la yamassuhu illal mutahharun, dan tidak ada yang berani untuk memegang kitab tersebut kecuali adalah al-mutahharun, itu para malaikat. Walaupun ayat ini maknanya demikian, tapi ada hadis Nabi SAW yang menjelaskan tentang dilarangnya memegang Al-Quran. Karena ada sebagian yang berpendapat bolehnya memegang Al-Quran dengan hadas kecil berdalil dengan ayat ini. Ayat ini emang permasalahan tentang permasalahan kitab Lauhul Mahfuz.
kitab Lauhul Mahfuz, tidak berkaitan dengan hal memegang Al-Qur'anul Karim. Tetapi yang membahas tentang masalah memegang Al-Qur'an, ada hadis yang begitu jelas menjelaskan hal tersebut. Dan hadisnya dari kitab tulisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pun kalau disebutkan oleh Syekh Abdul Salam Syu'air, beliau menyebutkan hampir rata-rata kitab-kitab yang ada sekarang itu kebanyakan wijadah ditemukan hasil tulisan syekhnya. Sahih Bukhari yang ada itu hasil tulisannya murid Imam Bukhari. Diberitakan oleh Imam Bukhari rahimahullah. Kemudian akhirnya diperbanyak sampai sekarang. Jarang kitab-kitab yang ada di tengah-tengah kita itu dari cuman lisan. Pasti semuanya sudah ditulis dan kita menemukan kitab tersebut. Bahkan sampai kitab ini yang saya pegang pun ya ini hasil tulisannya Imam Shon'ani. Ditulis dan kemudian dapatlah kita. Begitu juga dengan kitab-kitab yang lainnya. Jadi bukan menunjukkan kelemahan hadis ini karena mursal tadi. Karena hadis ini kan mursal. Yang sahih juga yang kuat hadis ini mursal. Mursal bagian dari hadis dhaif. Tetapi permasalahan bukan sekedar rentetan sanad tersebut. Tapi di sini adalah permasalahan ditulis oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan telah dipastikan itu tulisan Rasul. Maka kita mengambil hadis tersebut. Maka berdalilnya larangan memegang Al-Qur'anul Karim dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tertuang di dalam kitab Amr ibni Hazm. Di dalam kitabnya Amr bin Hazm. Dan kemudian pun di dalam hadis-hadis yang lainnya seperti hadis Hakim ibni Hizam juga menyebutkan tentang larangan memegang Al-Qur'anul Karim dalam keadaan enggak tahir. Kemudian di dalam kitab Al-Haythami juga menyebutkan tentang ada dari Abdullah ibni Umar radhiyallahu anhuma meriwayatkan tentang larangan memegang Al-Qur'an dengan tanpa wudu. La yamassul Qur'an illa tahir, tidaklah memegang Al-Qur'an kecuali dia tahir. Kemudian juga Haythami berkata rijaluhu muwaththaqun, dan rijalnya sanadnya ini rawinya semuanya adalah thiqah. Dan juga berarti di sini ada dua syahid. Pertama syahid dari Hakim bin Hizam, kemudian dari Abdullah bin Umar. Walaupun dua-dua ini juga hadisnya bermasalah. Walaupun dua-duanya hadisnya bermasalah. Tetapi ada kitab yang sangat jelas menunjukkan bahwa hal tersebut dilarang. Ada larangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak diperkenankan bagi kita memegang Al-Qur'an kecuali dalam keadaan tahir. Maka bagi wanita haid pun sama. Karena haid itu adalah hadas besar. Lebih parah daripada sekadar orang yang berhadas kecil. Maka wanita yang haid jangan memegang Al-Qur'an. Yang kalaupun seandainya dia ingin membaca Al-Qur'an, kalau nggak bisa dengan memegang, maka bisa dari HP. Dan HP aplikasi itu bukan Al-Qur'an, ya kan? Aplikasi. Maka bisa dibuka dengan aplikasi. Jangan memegang mushaf yang ada. Atau dia merojaah hafalan dia saja. Karena untuk membaca tanpa menyentuh itu diperbolehkan. Membaca tanpa disentuh itu memperbolehkan. Sebagaimana hadis yang dibahas oleh Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah setelah ini. Hadis yang dibawakan oleh Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah setelah pembahasan menyentuh Al-Qur'an, maka beliau menyebutkan wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurullah ala kulli ahwalihi atau ala kulli ahyanihi. Rawahu Muslim wa 'allaqahu Al-Bukhari. Dan dari hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa berzikir kepada Allah di setiap keadaannya. Di setiap keadaannya. Dan kita tahu Rasul sallallahu alaihi wasallam manusia. Bisa terkena najis, bisa terkena hadas kecil, dan bisa terkena hadas besar. Di sini Aisyah radhiyallahu anha menyebutkan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam senantiasa berzikir kepada Allah
di setiap keadaannya. Berarti menunjukkan bahwa Rasul juga berzikir ketika mungkin lagi junub, ketika setelah junub dengan istrinya, misalnya dengan hubungan suami istri dengan istrinya, kemudian belum mandi, mungkin Rasulullah SAW berzikir. Atau Rasulullah SAW ketika batal wudunya, beliau juga pasti berzikir. Maka Rasulullah SAW pun berzikir di setiap keadaannya. Maka ini menunjukkan bolehnya berzikir. Dan zikir yang paling utama atau zikir yang paling afdal adalah membaca Al-Quran Karim. Zikir yang paling utama, yang paling afdal adalah membaca Al-Quran Karim. Maka ketika diperbolehkan, maka diperbolehkan juga membaca Al-Quran dalam keadaan tidak berhadas. Kalau membacanya, karena membaca tanpa memegang. Seperti juga Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, ketika muridnya datang dan bertanya, "Wahai Salman, kami akan bertanya, maka berwudulah engkau. Kami ingin bertanya, maka engkau berwudu." Maka jawaban Salman Al-Farisi, "Silakan engkau tanyakan, dan aku di sini hanya membacakan. Aku tidak memegang Al-Quran." Maka kemudian muridnya membacakan, bertanya, kemudian Salman membacakan sebuah ayat ataupun sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka menunjukkan untuk membaca diperbolehkan. Untuk membaca diperbolehkan. Mau keadaan junub ataupun bukan keadaan junub. Dan yang dilarang membaca Al-Quran atau berzikir itu hanya di dalam WC. Ini dilarang, mau keadaannya suci ataupun tidak suci. Di suci keadaan kemudian masuk WC mau baca Al-Quran enggak diperbolehkan. Apalagi kalau dia dalam keadaan qada hajat, dia lagi pipis atau dia lagi buang air besar, maka hal tersebut tidak diperbolehkan. Tapi mendengar boleh. Mendengar boleh. Jadi ada yang membacakan di luar tempat yang bukan area kamar mandi, mungkin kita bacakan di sini sebuah hadis, sebuah ayat, kemudian terdengar di kamar mandi, maka itu boleh. Maka masuk kamar mandi nggak perlu tutup telinga. Wah, Quran nggak boleh kamar mandi, nggak perlu tutup telinga, masuk saja. Kalau mendengar Al-Quran nggak masalah, tidak masalah hal tersebut. Karena bukan kita yang baca, orang lain yang membaca Al-Quran tersebut. Maka boleh bagi kita mendengarkannya. Sebagaimana juga Imam Abu Hatim Ar-Razi rahimahullah ta'ala, beliau memiliki sebuah sangat disiplin dengan waktu. Beliau tidak mau terhilang waktunya dari ilmu. Maka beliau kadang dalam keadaan makan memintakan kepada anaknya itu untuk membacakan buku. Makan, bacakan kitab. Kemudian bahkan sampai Abu Hatim ketika kamar mandi memerintahkan kepada anaknya untuk membaca supaya Abu Hatim tidak hilang. Waktunya begitu saja. Masya Allah. Kalau kita orang Indonesia ini sangat tidak pencinta baca ya. Kalau di luar kita lihat misalkan di negeri lain itu banyak orang sering bawa buku ya, mana-mana untuk dibaca. Kita kurang, dan kalau ada Abu Hatim di sini mungkin kita sudah habis dimarah-marahi ya. Kita sangat jauh dari buku. Abu Hatim sampai kamar mandi pun memintakan kepada anaknya suruh baca, supaya dia tetap mendengar kitab, supaya dia terus membaca kitab. Sampai sebagian para ulama tuh membenci 3 hal. Pertama ketika makan, ketika jalan, kalau nggak salah yang ketiganya ketika tidur, atau ketika di kamar mandi. Ketika makan, karena apa? Nggak bisa baca, susah. Apalagi dulu kertas tuh nggak seperti kita. Mereka kan sebagian nulisnya di batu,
Sebagian mereka itu nulisnya di pelepah kurma, di kayu. Repot kan? Tulang bahkan. Di tulang juga pun mereka tulis. Maka berat. Bawa makan bawa piring, kemudian bawa kayu berat. Maka nggak mungkin kan? Maka mereka benci ketika waktu makan. Karena apa? Karena tertinggalnya dari syawal. Mereka juga benci ketika jalan. Ketika jalan itu nggak akan fokus ketika gerak-gerak kan. Mata kita juga kan kabur-kabur. Dan juga ketika di kamar mandi. Masya Allah. Ini para ulama kita ya. Maka mereka menjadi ulama yang besar. Karena mereka sangat menjaga ilmu tersebut. Dan di sini menyebutkan tentang Rasulullah SAW berzikir di setiap waktu. Dan juga ayat menyebutkan tentang zikirnya atau tentang doanya seseorang, yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Dan ketika kita pun menceritakan bahwa manusia itu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dia berdiri, duduk ataupun berbaring. Semuanya gimana? Berdoa atau meminta atau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah Subhanahu wa taala menceritakan bagaimana hambanya berzikir. Keadaan berdiri dia juga berzikir, keadaan duduk dia juga berzikir, keadaan dia berbaring pun dia berzikir. Maka dimungkinkan baginya untuk berhadas. Maka dimungkinkan baginya untuk berhadas dan tidak ada mani bagi dirinya. Sampai kalau kita lihat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an itu memiliki sebuah batu yang beliau akan taruh ke dalam mulutnya ketika beliau masuk kamar mandi. Bukan lapar, tapi Pak untuk menahan lisannya. Karena apa? Selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga saya pernah dapat kabar bahwa Syekh bin Baz rahimahullah taala itu ketika beliau berhenti dari menyampaikan beliau, maka beliau langsung berzikir. Dan pernah di dalam sebuah majelis beliau ada seorang bertanya dan sampai diulang 3 kali. Karena ketika silakan bertanya, beliau spontan langsung berzikir. Selesai bertanya, apa ya? Lupa. Sampai 3 kali. Kemudian diucapkan lagi pertanyaan yang sama lagi. Kemudian beliau bertanya lagi, ulangkan pertanyaannya. Sampai 3 kali, masya Allah. Ini para ulama kita tidak kering lisannya dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam semua keadaan mereka. Maka kita sebisanya untuk melakukan hal tersebut. Kemudian hadis yang selanjutnya, ini hadis yang sebetulnya sudah kita bahas di pertemuan pertama di dalam permasalahan pembatal wudu ini, yaitu tentang permasalahan tidur. Maka di sini Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah membawakan hadis wa an Muawiyah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ainu wika'u sah fa idza namatil ainani istatlaqa al-wika' rawahu Ahmad wa Tabari wa Tabarani wa zada wa man nama falyatawadda. Di hadis yang ke-74 dari Muawiyah radhiyallahu anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ain mata wika usah, dia ini menjadi sebuah pintu gerbang kepada sah atau penutup sah. Sah ini adalah lubang dubur. Karena ketika kita melek mata kita, maka kita bisa menjaga dubur kita dari keluarnya anginnya. Fa idza namatil ainani, dan ketika kedua matanya tutup tidur, maka apa? Istatlaqal wika, maka wika tersebut, penjagaan tersebut akan lepas. Akan lepas.
Maka kemudian diriwayatkan oleh Ahmad dan juga Imam Tabarani dan juga ditambahkan di dalam riwayat yang lainnya. Itu riwayat Ali bin Abi Thalib dengan pertama waman nama falyatawadda. Dan barang siapa yang tidur maka dia berwudu. Tentang permasalahan pembatal wudu yang pertama ini adalah tidur. Kemarin kita sudah jelaskan panjang lebar di tentang hadis pertama dari bab ini, yaitu orang yang tidur yang tidak seperti tidurnya para sahabat Nabi SAW yang menunggu sholat isya. Karena mereka itu tertidur juga di dalam sholat isya. Bukan dalam menunggu sholat isya bersama Rasulullah SAW. Dan mereka bangun tanpa mereka berwudu. Dan mereka tidurnya itu dalam keadaan duduk. Kecuali ada orang tidur berbaring langsung tiba. Sudah nih, memang pengen tidur dia. Maka baru dia itu membatalkan wudu. Tidur di kasur, kemudian wah saya tidur 2 menit, maka wudu. Maka dia wudu. Karena dia tidur dalam keadaan yang bukan dalam keadaan hayatnya para sahabat Nabi SAW menunggu sholat tersebut. Maka dia wudu, walaupun cuma sebentar. Walaupun dia cuma sebentar. Kemudian hadis yang selanjutnya 75, wa hadhihi ziyadah fi hadzal hadits 'inda Abi Dawud min hadits Ali min hadits Ali duna qawlihi istatlaqa qawlika. Di sini disebutkan bahwa hadis Ali bin Abi Thalib yang diriwayatkan oleh Abu Dawud ini tanpa ada tambahan istatlaqal wika, terlepasnya penutup, tanpa ada perkataan demikian. Berarti hadisnya bagaimana? Al-ainu wika usah faman fa idza namatil ainan falyatawadda. Maka mata ini adalah sebuah penutup dari lubang duburnya, maksudnya adalah sebuah penjaga dari lubang duburnya. Kemudian barang siapa yang tidur kedua matanya maka dia harus berwudu. Karena kedua matanya sudah karena duburnya sudah tidak dijaga oleh matanya. Karena sangat besar kemungkinan untuk keluarnya. Maka diperintahkan untuk berwudu. Kemudian hadis yang selanjutnya, kelewatan satu hadis, masya Allah. Kelewatan satu hadis sebelum hadis Muawiyah ada hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa shalla wa lam yatawadda. Akhrajahu Ad-Darqutni wa layyanahu. Hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu menyebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibekam Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasul setelah itu langsung sholat. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam langsung sholat walam yatawadda, dan Rasul tidak berwudu lagi. Maka menunjukkan hal ini keluar darah selain haid ataupun nifas ataupun istihadah bukan pembatal wudu. Bukan pembatal wudu. Yang kemarin sudah kita jelaskan bahwa ini adalah pendapat yang kuat. Tangan kita kena darah, robek ketika sholat misalkan keluar darah, maka tidak batal wudunya dan bisa lanjutkan sholatnya kalau memungkinkan. Karena ketika misalnya tangan kita tiba-tiba berdarah besar, banyak darahnya, kan nggak mungkin juga kita lanjutkan sholat. Tapi ketika berdarahnya itu kecil, maka itu memungkinkan untuk sholat. Bagaimana ada sahabat Nabi SAW yang terpanah lagi sholat, ketika beliau disuruh jadi penjaga, tiba-tiba dipanah oleh orang musyrikin dengan 3 kali panah, dan beliau tetap tegar di atas berdirinya. Karena lagi asik dengan membaca surat sampai lupa dengan panah yang menusuknya. Tetapi setelah ketiga kalinya, maka beliau berpikir, kalau seandainya beliau melanjutkan baca ini, maka saya bisa mati dan kemudian tidak bisa mengkabarkan Rasulullah SAW ada musuh di sana. Maka beliau bergerak. Maka beliau
bergerak dan akhirnya membuat musuh tersebut kabur. Tapi apa? Melanjutkan sholat dalam keadaan demikian. Dan juga para ulama yang lainnya, Ali bin Abi Thalib juga, dan juga seperti Amr bin Hisham, yang seorang yang diamputasi kakinya dan juga itu dalam keadaan sholat. Dan di sini Rasulullah SAW berbekam dan dia tidak berwudu dan kemudian langsung sholat. Kemudian hadis yang selanjutnya, hadis dari Wali Abi Daud aidan an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu marfu'an innamal wudu' ala man nama muttaji'an wa fi isnadihi dha'fun aidha. Dan di hadis ini menyebutkan tentang masing sama tentang masalah tidur. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan di sini secara marfu'. Marfu' maksudnya apa? Sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka yang berkata ini adalah hadis ataupun perkataan ini adalah perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal wudu ala man nama muttaji'an. Sesungguhnya wudu bagi orang yang tidurnya itu berbaring. Bagi orang yang tidurnya berbaring. Wa fi isnadihi dha'fun aidha. Dan di dalam isnadnya ini, sanadnya kata Ibnu Hajar ada kelemahan juga. Kemarin sudah kita bahas tentang permasalahan ini. Kemudian hadis yang selanjutnya, wa an Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ya'ti ahadukum asy-syaitan fi salatihi. Dan ini hadis yang terakhir ini berkaitan dengan hadis lain, bukan permasalahan wudu, bukan permasalahan tidur. Permasalahan tidur sudah habis tadi, maka hadis ini tentang permasalahan lain atau permasalahan tentang kentutnya. Maka di sini Rasulullah SAW menyebutkan ya'ti ahadukum syaitan fi salatihi. Maka syaitan tersebut akan datang di dalam kita salat. Karena syaitan cuma takutnya dengan azan. Ketika azan kabur, datang lagi. Ketika iqamah kabur, kemudian datang lagi dan mengganggu seseorang. Nah, di sini Rasulullah menyebutkan datang syaitan dalam salat. Kemudian fayanfukhu fi maq'adatihi. Kemudian dia itu meniupkan di tempat kita sholat ya. Kemudian fayukhayyalu ilaihi, maka mulai berkhayal. Maka sering kita kadang ya Allah ya, lagi sholat kemudian baru ketemu alat yang hilang. Wah, tadi saya kunci hilang. Oh, taunya di sana gitu. Sering itu. Karena setan datang. Rasulullah menyebutkan fayukhayyalu ilaihi, maka dia dibikin berhayal. Diingat-ingatkan dengan permasalahan-permasalahan lain supaya dia tidak fokus dengan sholatnya. Annahu ahdath. Nah, di sini juga dipalingkan pikirannya sampai dia berpikir dia itu ahdath, berhadas. Kayaknya saya kentut. Kayaknya tadi saya tuh pipis, belum wudu deh. Sedangkan dia jelas wudu. Dibikin hayal, udah menghayal. Kemudian walam yuhdits, sesungguhnya dia itu enggak berhadas. Sesungguhnya dia enggak berhadas. Fa idza, maka Rasul menyebutkan fa idza wajada dzalika. Kalau seandainya kalian itu mendapatkan hal itu, fala yansarif hatta yasma'a sautan aw yajid riha. Jangan keluar dari salat, jangan membatalkan salat sampai mendengar suara kentut tersebut atau dia mencium baunya. Maka jangan dihiraukan itu. Jangan dihiraukan. Lagi itu, kok perut saya bunyi ya? Ah udah. Kalau kita yakin enggak dengar, enggak mencium, maka buang itu. Itu adalah gangguan dari syaitan. Itu adalah gangguan dari syaitan. Karena Rasul menyebutkan di sini fayukhayyalu ilaihi annahu ahdas. Dia akan mulai membuat pemikiran kepada kita bahwa kita ini berhadas, membisikkan kita bahwa kamu itu sudah batal, kamu sudah berhadas, kamu sudah kentut, kamu sudah pipis. Maka bagi yang kemarin yang orang yang biasa kadang terasa terganggu dengan pipisnya, kok saya habis pipis sudah cebok, kok ngerasa kayak keluar lagi, maka cipratkan air, kemudian biarkan syaitan itu membisikkan, tapi kita tetap dalam pendirian kita bahwa kita tidak batal.
Maka ada seorang bertanya kepada Rasulullah SAW, bagaimana kalau seandainya saya cek benar batal? Maka ulama tersebut berkata, engkau telah memberatkan dirimu sendiri, maka engkau wajib wudu. Maka engkau wajib berwudu. Maka kalau seandainya kita sudah yakin, kita sudah pipis, sudah menceboknya sudah benar, kalau kita punya keraguan-keraguan yang seharusnya tidak ada, kemudian kita ragu, sedikit kita ragu, maka sifatkan saja dalam tanah, dalam kita air. Kemudian kita tidak berpaling dengan itu. Kita tetap berdalam diri tahir, ataupun tetap dalam keadaan suci. Akhrajahu Al-Bazzar, dan hadis ini dikeluarkan oleh Al-Bazzar Imam. Wa asluhu fi sahihain, dan asalnya di sini dalam sahihain min hadis Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu. Dari hadis Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu. Dan juga kemarin kita telah sampaikan dari hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu tentang permasalahan kutut ini. Wali Muslim an Abi Hurairah. Nah, wali Muslim an Abi Hurairah nahwahu. Dan dari hadis Muslim diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu semisalnya. Nah, ini hadis yang kemarin kita bahas. Kemudian hadis terakhir ini. Ya, hadis terakhir di dalam bab ini adalah walil Hakim an Abi Sa'id al-marfu'an, dari Hakim yang membuat kitab Al-Mustadrak dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu marfu'an, secara marfu', idza jaa ahadukumus syaitan faqala innaka ahdatsta falyaqul kadzabta bilafdhin falyaqul fi nafsihi. Dari Imam Hakim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu marfu'an, berarti dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila seseorang dari kalian didatangi oleh syaitan. Tadi dalam salat didatangi oleh syaitan, dan syaitan tersebut berkata kepada kamu, innaka ahdatsta, sungguhnya engkau sudah hadas. Engkau sudah kentut. Engkau sudah melakukan hadas kecil ketika dalam salat. Maka apa Rasulullah menyebutkan falyaqul fi nafsihi kadzabta. Maka katakan di dalam dirinya, dalam hatinya, oh engkau bohong. Engkau bohong. Kemudian melanjutkan salatnya. Maka jangan dengarkan bisikan syaitan tersebut. Ketika kita sudah yakin bahwa kita dalam keadaan taharah, maka tidak didengar bisikan syaitan. Apalagi kalau itu dalam salat. Apalagi itu kalau dalam salat, karena Rasul sudah mengkabarkan bahwa itu adalah bisikannya syaitan. Kecuali ketika kita salat, kita baru teringat, oh saya tadi kan ke kamar mandi, saya pipis, benar, saya pipis tadi nih habis sholat maghrib, kemudian sholat isya langsung, nah, maka baru setelah itu batalkan. Kecuali kita yakin juga benar-benar kita melakukan hadas. Tapi kalau seandainya cuma dihayalkan, cuma kayaknya, maka jangan didengar syaitan tersebut. Jangan dengar syaitan tersebut. Bahkan di sini diperintahkan oleh Rasulullah, maka katakan kepada syaitan tersebut dalam hati kita, engkau dusta. Engkau dusta. Kadzabta. Engkau telah melakukan kedustaan. Maka hadis ini adalah hadis yang terakhir disebutkan oleh Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah dalam kitab pembatal wudu. Maka insyaallah pertemuan yang selanjutnya tentang permasalahan adab dalam qada hajat, adab dalam buang hajat. Yang insyaallah nanti setelah qada hajat, apa sebelum qada hajat kita nanti praktek ya. Insyaallah mungkin berarti di pertemuan yang selanjutnya kita praktek berwudu. Berwudu. Sebelum ditutup mungkin ada yang ingin ditanyakan? Sallallahu alaihi wasallam. Itu Rasul yang tulis atau apa mendiktekan? Rasul mendiktekan. Karena Rasul ummi, Rasul nggak bisa baca tulis. Nah, di antara yang menyebutkan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam itu
Nah, itu pun sama, bukan Rasul, itu Ali bin Abi Thalib. Kalau Hudaybiyah Ali bin Abi Thalib. Maka ketika itu Ali gemetar. Ketika Rasulullah SAW memerintahkan kepada Ali bin Abi Thalib hapus Ar-Rahman. Karena Suhail ketika itu masih dalam keadaan musyrik, enggak percaya dengan Ar-Rahman. Kita cuma percaya Allah Subhanahu wa taala. Enggak percaya dengan nama Allah Subhanahu wa taala Rahman. Maka hapus Ar-Rahman. Maka dihapuslah oleh Ali dan kemudian Ali itu dalam keadaan gemetar. Kemudian berkata lagi Suhail, kalau engkau benar nabi enggak mungkin kami perangi. Hapus itu Muhammad Rasulullah. Ganti dengan Muhammad bin Abdullah. Maka Ali bin Abi Thalib kemungkinan itu sangat gemetar untuk menghapus Rasulullah, mengganti dengan Abdullah. Itu bukan Rasul, karena Rasul tidak bisa menulis. Dan inilah mukjizat yang besar. Kalau seandainya Rasul bisa menulis, baca, tulis, maka nanti orang-orang Quraisy akan ada tuduhan karangan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini karangan dia sendiri. Kan nggak ada, nggak berani dia itu mengucapkan ini tulisan Rasul, karena tahu bahwa Rasul nggak bisa baca tulis. Kalau mereka ngomong itu ketahuan gobloknya nanti. Oh berarti bodoh sekali ini Abu Jahal, sudah tahu bahwa dia nggak bisa baca tulis kok bisa ngomong ini tulisan dia. Makanya cuma berkata ini cuma perkataan manusia, nggak berani dia menisbatkan perkataan Rasul, karena dia tahu Rasul nggak bisa baca tulis. Ada lagi? Sudah Pak? Satu lagi. Ya. Kalau soal tadi memuliakan Al-Quran, bukan Al-Quran kan kita berwudu. Kalau dari posisi ada nggak usah kita tilawah ini. Misalnya kita kan kalau lagi tadi ada betul di sebelah surga gitu, boleh nggak sih kayak gitu? Oh, bahasanya duduknya dalam keduduknya gitu. Terus apakah harus menghadap kiblat? Ada nggak riwayat? Oh, kalau seandainya itu ya memang disunahkan juga menghadap kiblat, tapi bukan sebuah keharusan, sebuah kewajiban. Rasulullah SAW juga pernah membaca Quran dalam tidur di pahanya Aisyah, ketika berbaring di dalam pahanya, di atas pahanya Aisyah radhiyallahu anha. Nggak masalah membaca Al-Quran kan, apalagi kalau seandainya dari hafalan. Kalau dari hafalan kita sambil tidur kita baca, misalkan surat An-Naba gitu, misalkan tidur, Al-Mulk, silakan, nggak masalah. Nah, ketika mau megang Al-Qur'annya misalnya gitu ya nggak masalah ini megang, asalkan kita pegangnya benar, kecuali kemudian setelah itu kita taruh sambil tidur kita gitu, akhirnya tergencet lah sama kita dan akhirnya tidak bisa memuliakan Al-Qur'an tersebut kalau kita tertidur. Tapi kalau kita dalam keadaannya bagus ya bisa ya, kalau kita belum hafal. Tapi yang sebaik-baiknya adalah duduk yang rapih, yang rapi dan kemudian menghadap kiblat. Tapi bukan kewajiban harus demikian. Kalau dari hafalan maka bisa bebas. Naik motor, naik mobil, silakan roja. Tidak ada halangan kecuali mengganggu berkendara. Lagi baca naba, fokus ke naba, taunya depan udah jurang ya. Jangan. Itu membahayakan diri. Tapi kalau seandainya kita bisa, maka biarkan, nggak masalah. Atau kita setel murotal bagi kita sambil mendengarkan murotal. Ada lagi? Ketika ditulis kitab itu kan yang layak masuk dalam Quran. Kita belum ada Quran yang mushaf yang dijilid. Nah itu yang dimaksud apakah hanya suruh atau mungkin atau apa yang dijelaskan? Ya Al-Quran yang disebutkan para ulama, Al-Quran yang tidak boleh dijual belikan. Ya. Ketika tidak berdiskusi saja dimaksud dengan itu Quran yang mana? Ya sama aja, sama Quran yang sudah dibukukan dengan Quran yang cuma lembaran yang sama. Asalkan tadi isinya itu Quran semua. Ini buku misalkan setebal ini 604 halaman. Ya kan kalau mushaf kita sekarang kan 604 halaman biasanya. Kemudian ini Quran semua isinya, maka ya ini enggak boleh dipegang. Ya masih suhuf, ya karena yang ada yang suhuf, masih dalam keadaan suhuf. Tapi di sana sebutin bukan suhufnya, Al-Qur'annya.
Karena suhuf itu kan cuma hanya buatan kan. Karena Al-Quran itu kan tulisannya. Benar. Kalau kita an-naba berarti amma yatasaalun itu kalamullahnya. Kalau perbuatan kita manusia ya perbuatan kita. Tapi apa isinya tersebut adalah Al-Quran. Maka nggak boleh memegang itu dalam keadaan kecuali dalam tahiyat. Jadi nggak boleh kita megang kan? Nggak boleh. Karena ini harus suci. Misalkan kalau ini seandainya Al-Quran. Kalau ini bukan Al-Quran seperti ini ya maka nggak masalah. Tapi kalau Al-Quran nggak boleh kita batal wudu, kemudian kita pegang-pegang dan kemudian kita angkat-angkat, misalkan maka nggak boleh. Ada lagi? Ya. Waalaikumsalam. Ya. Menyentuh dengan non muslim yang sama-sama jenis maka nggak batalkan wudu. Kalau yang berbeda jenis yang kemarin telah kita sudah bahas ya, menyentuh kepada perempuan misalnya kalau kita atau perempuan kepada laki, maka juga yang kuat itu tidak membatalkan wudu. Kalaupun membatalkan wudu kalau seandainya perempuannya adalah perempuan ajnabiyah, perempuan asing, bukan mahram kita. Orang yang bukan mahram disentuh, maka baru Imam Syafi'i radhiyallahu berpendapat batal wudunya. Tapi kalau istrinya, anaknya, paman, bibinya, kakek, neneknya, maka enggak membatalkan. Nah, kalau non muslim sama seperti manusia yang lainnya. Sama seperti manusia yang lainnya. Enggak membatalkan wudu. Apalagi kalau seandainya sejenis. Kalau yang beda sejenis, tadi kembali ke dalam menyentuh wanita batalkan wudu tidak. Ketika membatalkan wudu bagi mazhab Syafi'i maka batal, kalau tidak maka tidak batal. Ada lagi yang ingin tanyakan? Pak Haris tadi ada mau nanya? Udah jawab. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hendak membaca Quran Ustaz. Kita tidak punya wudu atau berhadas. Kalau misalnya ada penghalang seperti sarung tangan itu dalam menyentuh Quran. Oh, pakai penghalang ya? Ya, ada penghalang. Sarung tangan. Sarung tangan atau yang semisal. Ya tadi seperti asar dari Imam Ahmad, Imam Malik radhiyallahu anhu ya. Ketika itu beliau tidak memakruhkan, tapi sebaiknya untuk berwudu. Kalau ada penghalang kan, di sini mas itu langsung, mas hanya di sini langsung. Quran, mari kita contohkan, mungkin ada Qurannya. Mana yang disebut Quran? Mana yang enggak disebut Quran? Tulisannya ini bukan. Ini cuma cover. Ini bisa dijual. Bisa dijual beli kan? Tapi Qurannya itu di sini. Ini yang diharamkan dijual belikan. Maka kalau seandainya Quran dijilid demikian demi ini baik, bagus, indah, maka ini cuma ngejual karena ini. Nggak boleh karena kita jual itu karena Al-Qurannya haram. Oh karena tulisan Al-Qurannya saya jual ini, nggak, jangan, nggak boleh. Tapi karena perbuatan yang lainnya itu menjilidnya, kemudian kertasnya. Tapi kalau Al-Quran tidak boleh dijual belikan. Maka ketika menyentuh sini nggak boleh, nggak boleh kita menyentuh ini, kecuali dalam keadaan wudu. Maka kalau seandainya Quran ini tidak berjilid, ya kan ada kan yang nggak berjilid, kemudian langsung ke Qurannya, maka itu tidak diperbolehkan.
Gimana Pak Haris? Tadi ini yang dipegang Ustaz itu kan Al-Quran yang ada terjemahannya ya. Nah, itu disebut Al-Quran yang tadi kena hukum tidak boleh kalau kita berhadas tidak boleh disentuh atau yang tanpa terjemahannya Ustaz? Masya Allah. Oh iya, di sini ada terjemahannya pas ya. Pas yang saya pegang ada terjemahannya. Nggak ngeliat ya. Oh iya, aku ada terjemahan. Terjemahan, tapi pada sini hakikatnya terjemahan. Emang sebenarnya terjemahan Al-Quran ini adalah sebuah tafsir singkat dari Al-Quran untuk memahami kita. Jadi wallahu a'lam Pak, apakah masuk ataupun tidak. Kalau tapi tetap seyogianya kita jaga. Berhati-hati untuk tetap kita jaga. Tapi kalau tafsir inti yang bertafsir kayak tafsir As-Sa'di, tafsir Ibnu Katsir, tafsir Baghawi, dan juga tafsir yang lainnya, maka hal itu jelas bolehnya. Tapi kalau di sini ada terjemahannya, lebih baik kita jaga. Walaupun terjemahan ini dikategorikan juga tafsir. Walaupun dikategorikan tafsir. Maka kita ganti ya. Oh enggak usah ya. Nah, karena dikategorikan para ulama itu Al-Quran yang dilarang menyentuh. Hari kadang soal itu Quran yang tidak boleh dijual belikan. Ya. Bukan sekadar susunan seperti ini. Dalamnya. Ini yang tidak boleh disentuh. Karena kalau misalnya seperti ini boleh nggak jual beli? Boleh nggak dijual? Boleh. Karena bukan Quran yang kita jual, karena memang covernya dan hal-hal yang lainnya. Dan cetakan bukan Al-Qur'annya. Kalau misalnya Al-Qur'an yang Quran aja nih tertulis, nggak boleh. Karena Al-Quran tidak boleh dijual belikan. Kalau sekedar pembukuan maka itu boleh. Ini makanya ini dikatakan mushaf, bukan Al-Quran. Al-Quran dalamnya. Ini makanya salah ini. Maksudnya Al-Quran itu dalamnya nih Al-Quran. Ini mushaf seperti dibuat oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ada lagi yang ingin tanyakan? Sudah? Insyaallah kita akan lanjutkan nanti di pertemuan yang akan datang. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.